Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya lagi Suhaili Najimin, pakar motivasi Anda, dan semoga Anda bersama dengan saya pada hari ini, ya. Semoga Anda berada dalam keadaan sehat dan afiat, ceria, dan saya ingin katakan di sini bahwa Anda tidak pernah terlambat untuk menggapai kejayaan dalam kehidupan kita ini. Cinta, apakah itu cinta? Cinta, apakah itu cinta? Cinta, apakah itu sebenarnya cinta itu? Tapi hari ini saya tidak akan mempersoalkan tentang cinta. Saya ingin memperkatakan sesuatu tentang perkara yang berlalu karena cinta, yaitu berpisah. Apakah perpisahan itu? Ketika seseorang melepaskan kata pisah, perpisahan itu dia seolah-olah mudah untuk diucapkan. Ya, adakah Anda sedang berpisah? Berpisah dengan sesiapa pun. Anda berpisah dengan kereta Anda yang telah lama Anda beli, yang telah membantu Anda kesana kemari bersama dengan anak-anak dahulu kala, dan Anda telah berpisah dengannya setelah sekian lama. Ataupun motosikal Anda, ataupun basikal Anda telah rosak, ataupun kasih Anda sudah berubah dan menyebabkan Anda berpisah karena dipisahkan oleh lautan dalam, laut Cina Selatan. Rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu dengan saya lagi, Suhaili Najimin, dalam motivasi diri pada hari ini. Dan saya ingin berkongsi tentang ketika kata berpisah mudah diucapkan. Ramai mengatakan tentang berpisah ini amat mudah. Bercinta kemudian berpisah, bertemu dan berpisah, dia merupakan salah satu perkara yang perkara biasa untuk kita. Tapi ingatlah, tahukah kita, rakan-rakan sekalian, tahukah kita, ya, bahwasanya apa yang akan kamu lakukan ketika barang kita ini hilang, yang kita miliki ini hilang? Tiba-tiba apakah kamu mencoba untuk memperbaikinya, ataupun terlebih dahulu, ataupun dia yang benar rusak kita akan perbaikinya, ataupun kita akan gantikan yang baru, ataupun bagaimana? Iya, itu yang kita akan lakukan. Dan ketika sesuatu yang sudah rusak atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang kita harapkan, sebenarnya memang akan lebih mudah jika kita ganti. Tidak perlu lagi untuk kita merasakan dia berguna, kan? Apatah lagi pada zaman sekarang ini, apatah lagi semuanya mudah kita dapat. Tahukah kamu, mentalitas yang mudah mengganti ini, tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian, sebenarnya bukanlah sesuatu yang bagus, yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Pikirkanlah, ini menyusahkan nantinya, gantilah, tak perlu katakan, tak apa itu, jangan biarkanlah, ganti saja yang baru. Itu yang lebih baik untuk Anda. Memanglah mudah, kan? Mungkin membuang yang lama dan menggantikan dengan yang baru ini, rakan-rakan, lebih terdengar terpraktis. Tapi pemikiran kita tidak seperti itu sebenarnya, membuat kita cenderung untuk mengganti, tidak, sehingga kita tidak tampil untuk menyelesaikan apa-apa yang ada. Bahkan yang lebih menyedihkan, rakan-rakan, adalah mentalitas untuk mental kita untuk menggantikan baru, bukan hanya diterapkan, tetapi seringkali kita tanpa sadar kebiasaannya itu terbawa dalam kehidupan kita. Begitulah mudahnya bila berpisah. Begitu mudahnya menjudahi sebuah perkahwinan, rekan-rekan, bahkan begitu cepat mendapatkan penggantinya pula. Ya, begitu cepat mendapatkan penggantinya. Ingat, tidak semua itu akan rusak, harus diganti, rakan. Tapi saatnya kita harus belajar memperbaiki hubungan kita itu, karena ada beberapa hal dalam hidup kita ini yang rusak. Apapun itu, tidak harus kita membuangnya ataupun menggantikannya. Tidak semuanya. Pernikahan contohnya, rakan-rakan yang berada di hadapan saya ini, hubungan cinta memang selalu mengalami pasang dan surut, atas dan bawah. Kadang-kadang kamu merasakan itu, tapi ada kalanya juga kamu merasakan kebosanan, bahkan kekesalan yang sangat, sehingga ingin menyudahkannya. Hal itu memanglah wajar, karena memang perkara itu adalah penyelesaiannya. Namun ketika perselisihan terjadi dan muncul keinginan untuk mengganti yang baru, ingatlah langkah pertama yang kamu lakukan adalah sedar dan mencari tahu apa yang harus kamu perbaiki di luar sana. Biasanya ini berlaku dengan masalah komunikasi sebenarnya. Bisa terjadi dengan sang suami yang sibuk kerja menyalahkan istri,
Kita jadilah hanyalah seorang istri yang hanya mau jalan-jalan sahaja, teman biasa. Perkara itu menjadi biasa, dan biasa yang perempuan istri ialah dia akan beritahu, saya memerlukan seorang suami yang mengerti saya dan saya memperhatikan istri saya. Wow, ingatlah rekan-rekan, seperti apapun keadaannya selalu ada saya yang harus diperbaiki dalam perhubungan. Memang sulit untuk memperbaikinya. Yang memerlukan kesabaran, memerlukan kedewasaan, kematangan dalam semua itu. Semua itu kamu boleh buat asalkan ada kemauan. Kamu tidak pernah terlambat. Dan cobalah ingat kembali, ada banyak hal yang perlu kita buat dan kita patut syukuri sebenarnya. Istri yang kadang-kadang manja, istri yang kadang-kadang manja dan diminta untuk disayangi, istri yang penyayang, yang penuh berbakti kepada kita, suami yang pendiam dan tidak terlihat romantis. Yang romantis itu sebenarnya adalah suami yang rela berkorban untuk anda, berkeringat seharian demi istri dan anak. Istri yang berwajah kusam dan berada di dalam rumah, dan istri yang mungkin seharian menguruskan rumah tangga anda demi baktinya pada suami yang tercinta hingga lupa merawat dirinya yang sedang sakit. Dia memasakkan untuk anaknya, tidak payah ke restoran katanya, dan tidak mudah ketika berjalan, tapi bagaimanapun dia tetap istri anda. Walaupun gaji yang dihasilkannya mungkin cukup-cukup saja ataupun belum cukup, walaupun rambut di kepalanya itu sudah mulai menipis kerana putih dan tua, tapi bagaimanapun juga dia tetap suamimu. Ya, ingatlah, kelebihan dan kekurangan itu ada pada pasangan adalah ujian dan membuktikan cinta sejati. Dalam rumah tangga kita merasakan itu, dan tidak ada suami dan tidak istri yang sempurna sebenarnya. Tetapi ingat, itu bukanlah alasan untuk mencari pengganti yang kedua, apatah lagi mencari cinta yang lain di luar sana. Tetapi pasangan anda adalah terima seadanya sambil terus memperbaiki diri, kerana itulah sesungguhnya komitmen suami dan istri dalam perhubungan. Jadi ingatlah, sesuatu yang rusak itu seharusnya diperbaiki, bukanlah dibuang, apatah lagi diganti dengan yang baru. Ingat, itulah yang sebaiknya kita lakukan, kerana Tuhan memberikan kita peluang untuk hidup bersama dengannya. Maka hargailah Tuhan bersama dengan kita, dan mohonlah kepada Tuhan supaya diberikan hati kita ini untuk bersama dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita ini memerlukan kepada kekuatan, semangat, apatah lagi yang sudah mendirikan rumah tangga itu. Senyumlah, dan lelaki itu tidak akan menjadi hebat tanpa seorang wanita di sebelahnya. Ingat para wanita, kamu adalah yang terpilih untuk diri seorang lelaki, untuk mencipta seorang lelaki yang sejati. Lelaki yang sejati tidak akan berada di dalam keadaan yang kuat, bersemangat, beliau kental tanpa anda dibentuk oleh seorang perempuan yang berada di sisinya. Ingat, berikannya sokongan dan dokongan. Dan ingatlah rakan-rakan, saudara-saudaraku yang berada di hadapan saya ini, ingatlah, Tuhan amat menyukai anda apabila anda mencintai keluarga anda, istri anda. Berakhlak mulia itulah yang Tuhan suka kepada kita. Ya, itulah yang saya boleh berikan pada hari tentang motivasi diri kepada semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dan kepada Tuhan kerana masih berada di sini untuk mendengar motivasi diri bersama dengan saya pada hari ini. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang sentiasa kuat, tabah untuk menghadapi dugaan di dalam dunia ini. Ingat, jangan katakan perpisahan itu mudah dan mengganti itu mudah. Mereka hubungan ini bukan seperti barang yang boleh ditukar ganti. Ya, sekian, terima kasih, dan jumpa lagi. Jangan lupa subscribe motivasi pada hari ini, motivasi diri pada hari ini untuk anda dan diri ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.